Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menuntun, menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, terima kasih banyak atas anugerah-Mu bagi kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Penampilan Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Ayat intinya diambil dari Filipi 3 ayat yang ke-20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Keterangannya, Kristus telah naik ke sorga dalam rupa manusia. Murid-murid telah menyaksikan awan yang menerimanya. Yesus yang sama yang pernah berjalan dan bercakap-cakap serta berdoa dengan mereka, yang pernah memecahkan roti dengan mereka, yang pernah bersama mereka di dalam perahu mereka di atas danau, dan yang pernah bekerja dengan mereka sampai saat mendaki ke Bukit Zaitun, ialah Yesus yang sama yang telah pergi duduk bersama-sama di atas tahta Bapanya. Dan malaikat telah memberikan kepastian kepada mereka bahwa orang itu yang telah dilihat mereka naik ke sorga akan datang kembali tepat sama seperti ia telah pergi. Kemuliaan Kristus sebagai manusia tidak tampak ketika ia berada di atas bumi. Rupa manusia itu muncul ketika ia turun dari sorga diselubungi kemuliaan, kemenangan, dan kehormatan. Kristus akan datang dalam kemuliaannya sendiri, dalam kemuliaan Bapanya, dalam kemuliaan malaikat-malaikat kudus, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa malaikat, anak-anak Allah yang mulia, dan semarak akan menyertainya dalam perjalanannya. Ganti mahkota duri, ia akan memakai mahkota kemuliaan, mahkota di atas segala mahkota. Ganti jubah ungu tua itu, ia akan memakai jubah yang sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Markus 9 ayat yang ketiga. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Semua malaikat akan meninggalkan sorga, sementara orang-orang kudus yang menunggu akan memandang Dia dan memandang ke langit sama seperti orang-orang Galilea ketika ia naik dari gunung Zaitun. Maka hanyalah mereka yang kudus, mereka yang sepenuhnya telah menuruti teladan yang lembut, dengan kebahagiaan dan bersukacita akan berseru ketika memandang Dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Dan mereka akan diubahkan di dalam sesaat, di dalam sekejap mata, pada bunyi sangkakala yang akhir, yaitu sangkakala yang akan membangkitkan orang-orang kudus yang tidur, dan memanggil mereka dari debu tanah dengan memakai kemuliaan yang tidak akan binasa, dan bersorak, menang, menang atas kubur dan maut. Penampilan Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan bahwa ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang di kali yang kedua untuk menjemput umat-umatnya di bumi ini, Yesus akan tampil dalam wujud manusia sama seperti ketika Dia terangkat ke sorga.
Tetapi yang menjadi pembeda adalah Dia akan datang dengan kemuliaannya sendiri, dalam kemuliaan Bapanya, dalam kemuliaan malaikat-malaikat kudus. Dan beserta dengan Dia berlaksa-laksa dan bahkan beribu-ribu laksa, malaikat-malaikat Tuhan akan menyertai Dia. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita. Dengan jelas, hanya mereka yang kudus, yang telah menuruti teladan dan kelemah lembutannya, akan dengan berbahagia, dengan bersuka cita, berseru ketika memandang Dia. Akankah kita rindu bergabung dengan umat-umat yang berbahagia ketika Tuhan datang di kali yang kedua? Jikalau itu kerinduan kita, mari putuskan untuk berada di pihak Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk menuruti kehendak-kehendaknya, dan terus beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sangat jelas mengatakan bahwa Engkau akan datang di kali yang kedua untuk menjemput umat-umat-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur berterima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Bantu kami untuk lebih peka mendengar suara Tuhan. Bantu kami untuk siap menghidupkan agenda-agenda-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa menerima meterai Allah yang hidup. Dan kiranya roh hujan akhir menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Diberikanlah umur yang panjang. Diberikanlah murah-murah rezeki dari surga, sehingga dengan pertolongan Tuhan setiap berkat, talenta, atau apapun yang Kau titipkan dapat kami gunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga lebih banyak jiwa yang dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami, keluarga, jemaat, bahkan siapa saja yang kami jumpai dapat siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.